Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam il hadarat ikhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada wal awliya was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al musannifin jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrat arwahi muassisin hadratil ulama min khususan ila hadrat ruhi حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري وأصولهم وفروعهم شأن لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inna Allah, sesungguhnya Allah yarda lakum, ridha Allah bagi kalian semua, salasan tiga perkara, yakrahu dan membenci, lakum bagi kalian semua, salasan tiga perkara. Ada tiga perkara yang diridhoi oleh Allah dan tiga perkara yang lain sebagai lawan dari tiga itu, perkara yang dibenci oleh Allah. Fayarda, maka ridha Allah lakum bagi kalian semua, anta'buduhu, bahwa kalian semua menghamba kepada Allah, wala tusyriku, dan tidak menyekutukan kalian semua dengan Allah syai'an, sesuatu apapun. Allah ridha kalau kita menghamba kepada Allah, dan Allah benci kalau ada orang mensekutukan Allah. Anta tasimu, dan bahwa kalian berpegang teguh bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an seluruhnya. Allah ridha kalau kita semua berpegang teguh kepada tali Allah bersama-sama. Wala tafarraqu, dan bahwa kalian tidak berpecah belah. Allah membenci kalau kita berpecah belah. Wa antanasahu, dan bahwa kalian semua saling menasehati. Ya, saling menasehati, man, dengan siapa? Orang, wallahu, yang menguasakan kepada orang itu, yang Allahu Allah, amrakum, urusan kalian semua. Allah ridha apabila kita saling menasihati dengan orang-orang yang oleh Allah diberi kekuasaan untuk mengurus urusan-urusan kita semua. Misalnya dengan Ketua Umum PBNU, misalnya. Ini termasuk man wallahu amrakum, ya. Ya, harus nasihati kita ini. Nah ini, tapi apa sebetulnya makna dari nasihah ini? Nasihah ini jelas termasuk di dalamnya adalah makna mau'izah, ya, saran-saran, himbauan yang baik, ya. Tapi ada makna yang lebih luas dari nasihah ini, kalau kita mengambil dari sabda Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah lillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Itu sabda Rasulullah SAW. Agama ini nasihah, dan dikatakan nasihah kepada siapa? Nasihah lillah, kepada Allah, wali rasulihi, kepada Rasul Allah, wali kitabihi, kepada kitab Allah, wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wali ammatihim, dan kepada umumnya kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Nah, maka apa yang dimaksud nasihat di sini? Nasihat kok lillah? Masa kalau kita nasihat dalam
bahasa Indonesia. Kalau kita pakai makna nasihat dalam bahasa Indonesia, masa iya kita disuruh menasehati Allah itu kan ya gimana gitu. Nah, nasihat ini apa? Menurut Imam insyaallah ini dalam syarah hadis Ad-Din Nasihah, itu saya ingat itu ada di syarah Muslim oleh Imam Suyuti, syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Suyuti yang berketerangan bahwa an-nasihah di situ artinya hiyazatul hazzi lil mansukhi lahu. Insyaallah. Dikatakan bahwa yang di an-nasihah itu adalah, yang dimaksud an-nasihah di sini adalah hiyazatul hazzi lil mansukhi lahu. Hiyazatul hazzi lil mansukhi lahu. Menyerahkan sepenuhnya, haza itu artinya menggiring, arti letterleknya itu menggiring, artinya yang menyodorkan seluruhnya apa yang menjadi bagian dari sasaran nasihat itu, lil mansukhi lahu. Jadi nasihat kepada Allah itu yang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Yang menjadi hak Allah adalah hak untuk diesakan, ya, hak untuk disembah, hak untuk diagungkan, hak untuk dipuji, hak untuk disyukuri, hak untuk ditakwai, ya, dan seterusnya. Itu hadzun lillah. Kita serahkan segala yang menjadi bagian hak dari Allah itu. Ya. Pada Rasulullah juga begitu. Apa yang jadi hak Rasulullah? Hadzun li Rasulillah itu apa saja? Hak untuk dicintai, hak untuk diselawati, hak untuk ditaati, dan seterusnya. Kitabullah, apa yang menjadi bagian hak dari kitabullah itu, hak untuk dipelajari, hak untuk diikuti tuntunan-tuntunannya, hak untuk dimuliakan, ya. Baik kitabullah dalam makna arti maknawi maupun dalam arti lahir, jadi mushaf, karena mushaf di dalamnya ditulis kalamullah, mushaf ini juga punya hak untuk dimuliakan. Ya, makanya ya mazhab Syafi'i mensyaratkan orang untuk menyentuh mushaf harus suci dari hadas, karena itu bagian dari haknya mushaf. Kalau bawa mushaf ya jangan seperti bawa komik, jadi ya kita harus muliakan tuh mushaf. Walaupun kertas biasa, kertas tapi di dalamnya ada tulisan kalamullah. Kalau meletakkan juga jangan sembarangan dan seterusnya. Aimatul muslimin, pemimpin-pemimpin umat Islam dari segala tingkatannya, ya, dalam segala tingkatannya ini juga harus diberikan haknya, harus diberikan haknya, ya. hak untuk diikuti keputusan-keputusannya, hak untuk
dihargai posisinya, ya, kehormatannya, ya, hak untuk ditegur apabila melakukan hal-hal yang dianggap melenceng dari prinsip-prinsip bersama. Hak untuk dinasehati dalam pengertian bahasa Indonesia itu juga hak dari, jadi tidak boleh dibiarkan. A'immatul muslimin itu tidak boleh dibiarkan, lah sudahlah dibiarkan. Mau rusak-rusakan ya, tidak peduli, itu tidak boleh, karena itu adalah apa yang menjadi hak dari al-mansukhilahu itu menjadi kewajiban dari nasih. Apa yang menjadi hak Allah itu merupakan kewajiban dari hamba. Apa yang menjadi hak Rasulullah merupakan kewajiban bagi kita pengikutnya. Ya, apa yang menjadi hak dari a'immatul muslimin itu kewajiban bagi kita. Jadi kalau a'immatul muslimin berhak tegur, ya, kewajiban kita untuk menegur. Ya, ini umum, a'immatul muslimin secara umum dalam semua tingkatannya, dalam segala macam bidangnya. Apapun bidangnya, ketika ada orang yang diserai wewenang untuk mengelola bidang itu, ya termasuk salah bagi jenis a'immatul muslimin. Makanya ketua umum PBNU ini termasuk a'immatul muslimin. Ya begitu, gimana lagi, nggak salah apa-apa, itu kan begitu. Gitu. Jadi ya saya ini berhak ditegur, berhak diberi saran, berhak diawasi, berhak nasihati dan lain sebagainya. Jangan dibiarkan saja. Dosa kalau membiarkan saya, yang dosa, ya, tidak boleh. Wajib itu nasihat. Ammatul muslimin sama ammatul muslimin ini ada macam-macam hak, mulai dari dakwah ilal khair, amar ma'ruf nahi munkar, termasuk hak untuk ditengok kalau sakit, ya, hak untuk dibalas salamnya, maka wajib membalas salam itu, hak untuk dibalas kalau bersin dan dia menyebut nama Allah. Kalau orang bersin, alhamdulillah, ya, dia berhak kita sauti dengan yarhamukallah. Ya. Ini nasihat. Lebih-lebih lagi kepada man wallahullah amrakum. Jadi ada ada salah satu pengajiannya Kiai Bisri Mustafa zaman kuno dulu, tahun 60-an atau 70-an. Beliau mengatakan, saya ini bingung, saya mau dalil apa lagi ini, saya sudah bolak-balik pengajian di depan kiai-kiai, sudah kehabisan bahan dalil ini, katanya. Saya mau ambil dalil dari kalender saja, katanya. Saya pernah nemu sobekan kalender,
Saya tidak tahu ini bukan Quran, bukan hadis, tidak tahu dari mana, tapi bagus kata-katanya itu. Kata beliau, beliau kutip kata-kata itu, salah satun la yambaghi ayyus takhaffa bihim. Ada 3 jenis orang yang seyogianya tidak disepelekan. Salah satun la yambaghi ayyus takhaffa bihim. Siapa itu? Yaitu al-asdiqa wal umara wal ulama. Man istakhaffal asdiqa faqad afsada irdahu. Asdiqa itu teman dekat, orang-orang dekat lah. Teman, istri, anak, orang tua, famili, teman-teman dekat, tetangga dekat, ini asdiqa. Man istakhaffal asdiqa qad afsada irdahu. Orang yang menyepelekan teman, dia merusak kehormatannya sendiri. Ya. Kenapa? Karena orang disepelekan tidak bisa lupa. Ini ingat-ingat ini. Orang disepelekan itu tidak bisa lupa. Pasti nyari kesempatan balas, itu pasti. itu watak manusia, tidak ada. Saya punya teman yang pernah saya tegur. Dia ini sebetulnya kader yang lumayan hebat. Saya tegur dia, kamu tidak bisa jadi pemimpin besar. Kenapa? Karena kamu suka menyepelekan orang dengan terang-terangan, bahkan seringkali di depan orang banyak. Orang kamu sepelekan itu tidak akan lupa. Aku masih baik dengan kamu ini karena saking baiknya aku. Nah, dia menyadari soal mau merubah atau tidak. Karena apalagi asdiqa, karena orang dekat itu tahu hal-hal yang orang banyak tidak tahu. Tahu hal-hal tentang diri kita yang orang banyak tidak tahu. Kalau disepelekan, kemudian sakit hati, dia umbar ya rahasia-rahasia, kejelekan-kejelekan yang orang banyak sebetulnya belum banyak tahu, dia umbar karena sakit hati disepelekan. Makanya itu merusak kehormatan sendiri, menyepelekan asdiqa ini, orang-orang dekat. Man istakhaffal umara faqad afsada dunyahu. Barang siapa menyepelekan umara pemerintah, orang yang menguasai urusan itu, ulatul umur ini, man wallallahu iyyahu amrakum. Ini umara, termasuk pengurus NU gitu. Apalagi ketua umum begini ini jangan disepelekan ini. Ini nanti akan merusak duniamu gitu ya. Pemerintah itu jangan disepelekan. Kalau disepelekan rusak dunia ini gitu. Ya. Ya banyak hal. Contoh kecil misalnya ada aturan di jalan raya harus minggir sebelah kiri. Ini kalau disepelekan ya rusak, bisa kecelakaan, kocar kacir. Lampu merah disepelekan ya kocar kacir. Di barang siapa menyepelekan umara, dia merusak dunianya. Wa man istakhaffal ulama faqad afsada dinahu. Ini paling bahaya. Barang siapa menyepelekan ulama, itu dia sama saja merusak agamanya. Karena agama ini diketahui tuntunannya dari para ulama. Dan ulama itu, ulama yang sejati ini ya ulama yang orang alim yang menjalankan wazifah-wazifah fungsinya di tengah masyarakat secara
sukarela di mana-mana itu ulama itu, karena tanggung jawab keagamaannya saja. Dan kalau disepelekan itu bahaya. Kayak Bisri mencontohkan dalam ceramah beliau itu, mencontohkan ini kiai-kiai ini kalau disepelekan misalnya ya, kondangan misalnya berkatnya telurnya sama aja dengan orang awam misalnya, ya contohnya ya sama-sama yang lain telurnya separuh, terus kiai telurnya juga separuh misalnya, ya lama-lama malas jadi kiai itu, lama-lama bisa malas, bisa kapok jadi kiai, udah susah-susah ngajar anaknya orang nggak dibayar dan seterusnya, nggak dihargai, jalan-jalan ketemu orang juga nggak ada yang nyapa, nggak ada yang menghormati. Itu bahaya, nanti lama-lama kapok jadi kiai. Santrinya suruh pulang semuanya, pondoknya jadikan hotel. Nah, yang lebih berbahaya lagi itu apa? Kalau ulama disepelekan, ya, itu yang belum jadi ulama kayak kita ini jadi tidak berminat untuk menjadi ulama. Ngapain ngaji? Capek-capek nanti jadi kiai juga cuma gitu-gitu aja, amplopnya juga nggak seberapa misalnya begitu ya. Ini sekarang ini ini Masya Allah. Kalau kita bandingkan ulama kita pada masa lalu dengan sekarang ini sebetulnya juga kita perlu membangkitkan kembali semangat keulamaan, semangat belajar santri-santri itu sungguh-sungguh mengejar kapasitas yang excellent, kapasitas yang betul-betul unggul di dalam penguasaan ilmu-ilmu. Karena di masa lalu itu para ulama kita dalam usia yang masih sangat muda itu sudah menjadi ahli yang excellent betul. Nah, saya pernah membaca kitab yang namanya Faidul Hijjah. Faidul Hijjah ini kitab syarah dari satu nazoman atas Safinatun Najah. Jadi ada kitab fikih Safinatun Najah, ini kitab dasar sekali, kemudian dibuat nazoman oleh seorang kiai dari Cirebon, Kiai Abdul Muhaimin, saya lupa namanya. Kemudian disarai lagi menjadi kitab Faidul Hijjah. Tidak terlalu besar kitabnya, tapi di dalamnya terkandung pengetahuan luar biasa karena dibahas segala seginya, mulai dari tambahan pendapat-pendapat furu atas isi dari matan Safinatun Najah itu, kemudian pembahasan mengenai kaidah-kaidah usulnya, qawaidnya, sampai kepada ya dalil dari dalil-dalil sampai kepada kesimpulan-kesimpulan hukum yang ada di situ, sampai pembahasan mengenai nazomannya itu, mengenai arutnya, ilmu tentang syair, arut itu dari nazoman itu dibahas dengan begitu detail, luar biasa sekali. Saya membaca kitab ini jadi merasa tambah pinter berlipat-lipat saya, karena jadi ngerti berbagai macam wacana dari berbagai bidang ilmu yang penting. Dan kitab ini ditulis oleh Kiai Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz. Allah yarham Rasul kita. Dan saya lihat
takridnya, jadi endorsement dan pengantarnya ditulis oleh Kiai Zubair bin Dahlan. Ini ayahnya Kiai Maimun Zubair, Allah yarham. Dan saya lihat tanggal cetaknya itu tanggal cetak sekitar tahun 1380-an kalau tidak salah. Jadi sekitar tahun 60-an lah kalau tahun Masehi itu. Nah, jadi sekitar tahun, kalau tidak salah itu tahun 61 kalau tidak salah. Sekitar tahun 61 tanggal cetaknya itu. Atau tanggal takridnya itu dari Kiai Zubair itu. Nah, padahal Kiai Sahal itu lahir tahun 1936. Jadi Kiai Sahal itu ketika nulis Faidul Hijah itu umur 25 tahun. Umur 25 tahun belum nulis Faidul Hijah. Masya Allah. Harus ini jadi malu sekali sih kita ini ya. Udah tua begini masih pelongo ndak karuan. Lihat ngajinya santri-santri ini gimana, santri-santri ini pada kepengen jadi kiai apa enggak ini orang-orang ini. Nah ini jangan-jangan karena lihat kiai-kiai banyak disepelekan. Masya Allah, ini mari kita renungkan ini ya. Ya, jadi itu nasihat ulama ini harus diberikan hak-haknya secara penuh, termasuk penghormatan tadi ya. Termasuk ulil amri man wallahu Allahu amrakum wa yakrahu, dan membenci Allah lakum bagi kalian semua qila wa qal, konon-konon ya, omon-omon. Qil wa qal itu omon-omon, itu tidak disukai oleh Allah, omon-omon. Katanya begini, katanya begitu, konon begini, konon begitu. Nah sekarang ini yang sedang populer, podcast itu kan isinya konon semua, karena tidak ada sumber yang jelas. Itu tidak disukai sebetulnya. Wa kasrata su'ali, dan banyaknya pertanyaan, banyak tanya. Ya. Banyak tanya kayak orang Yahudi waktu diperintah nyari sapi itu, banyakkan tanya sampai lama-lama jadi sulit mencari, sulit memenuhi perintah karena kebanyakan tanya itu. Ya. Wa idha'atal mali, dan menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta ini tidak boleh. Ya. Allahu a'lam bishawab.